Los Leones juga. Kemudian juga kalau gue perhatikan di bagian map besarnya nanti akan ada beberapa tim di bagian kanan. Lagi-lagi sih Last Chance benar-benar permainan sentral Jel yang dimainkan oleh banyak tim. Iya, cuman ini mungkin ada beberapa tim memilih timing agak sedikit telat. Kalau tadi agak sedikit cepet, tapi mengingat dari zonanya menuju ke arah pulau kanan, atau lebih tepatnya laut. Pia harus bertahan. Face Clan pun bertemu dengan Todak. Kayaknya udah ada 3 titik Todak. deh. Todak, ah? Waduh, game yang sangat krusial bagi Todak untuk mencari poin menuju Super Tuesday atau Super Sunday di minggu yang pertama. Justru tidak mendapatkan poin sama sekali di game yang kelima. Sementara Snape, satu player yang baru dimainkan di game keempat tadi mendapatkan satu knockdown tapi tertembak dari bagian atas. Tapi Nerpeko, look at this guy. Flank yang begitu luar biasa tapi Logan melihat tadi bagi dari Nerpeko. Sepertinya tidak maksimal dalam pengereman, justru tertumbahkan. Itu fight yang tidak berdaya sama sekali dari seorang Nerpeko-nya, Jali. Pemilihan jalurnya nggak sih? Kayak pemilihan jalurnya itu yang dia gunakan cukup terbuka. Dan Betul, itu angle-nya satu, enak iya. dari Infinity buat nembak. Lagi-lagi That's the mereka second bertemu. one, Ya itu kayak derby aja Infinity sama RRQ. Dari Sunhawk loh, Sunhawk, Irangel, Miramar, semua map berarti di kompetisi mereka ketemu ya. Iya, Infinity sama RRQ gue gak tahu apa yang terjadi. Apa pemikiran mereka bisa sampai akhirnya bergesekan terus-menerus. Dan tadi sudah gagal RRQ untuk bisa ngeflank, untuk bisa menculik satu pemain. Dan bahkan kali ini disengage mereka lakukan. Masih ada nomor sih memang yang ngenahan. Cuman bagaimanapun juga RRQ harus membersihkan atau menculik lah at least satu pemain dari Infinity kalau memang mereka mau masuk lewat jalur ini. Itu dia. Itu udah komitmen banget dan Asam berkomitmen untuk langsung nubruk, untuk langsung masuk mendapatkan 2 rumah. Tapi dari arah yang berbeda, Logan melemparkan satu nades. Sedikit tidak aware, close combat terjadi. Logan menjiggle-jiggle sedikit, mengambil jalur belakang. Tapi no mercy dan Snape berhasil untuk menjepit seorang Logan. Tapi pada akhirnya dari bagian belakang masih ada Gatani lagi. Ini akan menjadi 1v1 yang begitu berbahaya. Snape harus sangat-sangat tenang. Healing dilakukan terlebih dahulu tapi ada informasi yang diberikan dari seorang Logan. Nate dilempar, Snape! Oh no! The nade coming from Gatani meratakan RRQ. Informasi dari orang yang knockdown begitu on point. Membuat RRQ rata tapi PA kita berpindah ke arah fight yang lain. Frankie dan juga Rush menjadi last two man standing. Tertembak dari bagian belakang oleh Mega Earth. Tapi mereka masih bisa untuk melakukan repositioning. Sementara Mega main bersama dengan RNJ sepertinya sangat getol. Mau kejar pemain yang satu ini. Touchdown. Menjaga untuk healing terlebih dahulu. Dan Frankie tunggang langgang masuk ke dalam zona Adam. Tidak akan terselamatkan. Dikasih apa ya, kayak apa sih, kayak ide-ide, kayak materi Pandangan, gitu loh, pandangan, insight. insight buat mereka tuh nggak boleh kayak gitu ya kan, Yeah. biar terus mengkeep dari performanya. Karena PUBG Mobile atau Battle Royale ini kalau performa turun, konsentrasi turun, lu chemistry juga gak bakal terbentuk antar players. Iya, karena konsentrasinya penting buat lu bisa komunikasi dengan teman-teman lu. JK, WWJK. wah buset deh, itu ngangkat ketek. Don! Aduh, kaget gue, kaget sumpah. Gue yang kaget, gak bohong gue. Astaga. Dia lempar granat, gue yang kaget tuh kayak game horror. Tapi oh my god, Sersia tunduk satu persatu pemain-pemainnya. Sersia hanya bisa berharap dengan Megamind, mampu ke Megamind memperpanjang billing waktu permainannya. Tapi TS, what? Ada satu vehicle explosion dan Soaz nyebrang ugal-ugalan. Wait a minute, Soaz gak pakai asap sama sekali karena ini urgent banget, tapi urgensinya terhentikan. Megamind bertahan dan masih bisa nge-revive temennya. 100 poin didapatkan oleh tim Secret di game kali ini dengan 2 eliminasi yang mereka dapatkan. Tapi Sersia makin mendekat ke bagian top 8. O2, Roy harus segera untuk mengantisipasinya. Dan baru gue katakan O2 datang. Sersia, Megamind, 3 melawan 1. Nate Diko oleh Gatuni. Satu player tadi meratakan player dari RRQ. Nate dilempar, low HP terjadi. Nate berikutnya dilempar dan tidak ada jalur bagi Sersia. O2 makin mengukuhkan diri top 8 masih di tangan dari O2. Kembali menjadi 4 player tapi PEA Rush. Waduh. The lonely man. Ngepron di jalan. Ngepron di aspal, Gitu. tiduran di aspal. Nggak, aspal Nah. agak kanan dikit. Dia di tanahnya tadi. Oh iya. Ada di loot di sekitarnya. Kalau dapat satu weapon berupa P90, ini akan menjadi satu kebaikan bagi Bigetron Knight. Apalagi biasanya nanti masih banyak orang, tapi semuanya bergerak ke kompon lainnya. Ya itu. Penyeberangan lah ya, Nah, bakal itu. nanti kita lihat gitu. Itu. Jadi mungkin smoke akan ditabung-tabung Tush, dulu, waduh, jangan donat. digunain sekarang. Kita
kita melihat juga Boboho udah knockdown karena memang Sam9 itu ketahan di bagian belakang oleh Creed VIP. That's why masih terus aja ngotot dari Creed VIP karena mereka butuh poin kan. Walaupun memang terlihat tidak mungkin, tapi at least mereka mau berjuang gitu dari Ya, Creed VIP itu sendiri. benar-benar. Mereka pingin mengusahakan semaksimal mungkin apapun itu yang terjadi, gue harus bisa naikin klasemen gue. Dan dari Yudo Alliance pun sama, mereka masih punya kesempatan untuk lolos ke babak Super Tuesday. Agak susah ya. Super Soalnya bukan Tuesday. Super Sunday nih minggu Betul. pertama nih. Dan Alliance memang beda gitu permainannya yang kemarin sama yang sekarang. Mungkin ini nih adalah percobaan yang bisa dimaksimalkan oleh mereka, apalagi Alliance sudah berada di bagian tengah. Dan Creed VIP dari tadi sibuk, dia akan berisik. Akhirnya diberhentikan tembakan-tembakannya oleh FaZe Clan. Dan sejauh ini dari Sam9 dengan kehilangan Boboho masih mau berjuang melemparkan granat demi granat. Masih belum selesai, masih belum bersih juga. Tapi tuh depan mereka Talon lagi. Wah. Ini akan menjadi 3 lapis pertahanan. Sam9, kalaupun mereka menang atas Creed VIP, ada Talon yang bisa melihat. Talon juga ketika menang, kalau mereka terlalu atraktif, Bigetron bisa ngelihat. Ya. Terlalu banyak titik yang sama ketika bergerak ke arah bagian sentral dari Los Leones. Dan ini dia mulai peperangan dengan smoke-smoke yang sudah di setup. Viren maju ke arah bagian depan, tapi dekat sekali dengan player-player dari Talon. Karena tembakan memberikan damage yang besar, bahkan crossfire dilakukan, Viren tumbang. Dep dan juga satu kawan lainnya tidak bisa melakukan bantuan karena memang begitu sulit untuk masuk ke pertahanan Talon yang sudah sangat catch up kepada player-player yang baru masuk dalam zona. Talon please jangan keluar dari tempatnya ya. Ya. Kalau Talon tiba-tiba greedy, gerak keluar itu akan menjadi senjata makan tuan atau bumerang menurut gue pribadi. Makanya tadi melihat ada sebuah angle double pick tadi yang dilakukan dari Talon itu enak banget. Kayak Viren masuk ke perangkap gitu kan. Masuk ke perangkap burung. Jadi tinggal ditembakin aja dari kiri dan kanan. Itu yang membuat Viren tadi tidak berdaya. Dan Sam9 pun kewalahan kali ini hanya dengan 2 pemain yang aktif. Gimana caranya mereka bisa masuk, mau tidak mau mereka harus membakar satu pemain di bagian second floor-nya, berhasil didapatkan. Mungkin ini adalah signal untuk mereka untuk nge-push ke rumah dari Creed VIP, kelihatan dari ujung. Dan selesai Creed VIP. Sam9 berhasil untuk masuk. Tapi lagi-lagi di depan mereka masih ada lapisan kedua yaitu Talon. Itu dia, pick dari Yuhai tadi begitu luar biasa. Dia tidak mau terburu-buru masuk dalam zona. Melihat ada pergerakan di bagian ruangan yang begitu kecil, akhirnya membuat Sam9 mendapatkan 2 eliminasi. Tapi padatnya Los Leones tidak selesai di sana. Bahkan bergeser sedikit ke arah bagian kanan FaZe Clan. Infinity Alliance berdekatan dari arah jam 3. Tapi kembali lagi 30 detik ini akan menjadi krusial. Dan lihat Genfos di bagian atas sana mungkin akan menjadi pembeda dari huru hara yang terjadi di Los Leones. Entah akankah steal elimination, entah knockdown yang bisa didapatkan. Karena Genfos mempunyai titik tertinggi sekarang yang mungkin tidak diawasi secara luar biasa oleh tim-tim yang ada di sekitarnya, Jale. Mungkin ada satu hal yang terlihat sepele tapi ternyata penting ya. Pemilihan gedung di Los Leones juga harus milih gitu. Nggak bisa asal-asal, Nggak bisa sembarangan, iya. gue mau yang ini, gue mau yang itu. Tapi harusnya udah di-plan, harus direncanakan. Oke, kenapa BTR ngambil gedung itu ya? Karena memang ada satu gedung tinggi yang bisa digunakan untuk ngekontrol area sekitaran mereka. Dan terbukti dari Genfos pun dia bisa nge-pick ke arah bagian bawah. Cuman satu lagi, notes tambahan, nggak boleh knockdown. Karena posisinya susah untuk di-revive kalau misalkan Genfos knockdown berarti satu signal mata hilang dari bagian atas. Dan Talon sadar dengan adanya satu pemain yang nyempil di bagian reruntuhan atas. Ini membuat mereka harus berpikir, harus berputar otaknya. Lewat mana ya enaknya ya? Waduh, bahkan tidak hanya tembakan, ada utility yang coba dilemparkan tadi, tapi Dap melakukan pengamatan ke arah bagian Talon, ditumbangkan oleh Red Face. Tadi Jelly membahas jalur mana yang selamat untuk masuk dalam zona, tapi jalur-jalur tersebut juga dipantau oleh tembakan-tembakan. Ada utility yang coba dilemparkan. Sam9 dalam kasus kali ini, Yuhai menjadi last man standing. Dalam waktu yang bersamaan, 1,5 menit menuju zona yang ke-8, terdorong semuanya untuk bergerak masuk, tapi ada pergerakan dari Nate yang dilempar oleh Alliance. FaZe Clan belum masuk dalam zona 2 player lainnya. Noise dilemparkan lagi, tapi belum tertumbangkan karena splash saja yang terjadi. Olio melakukan tembakan juga. Onsen akhirnya kena oleh Keylog. Wait dan Nate, tapi Keylog overpick Haryati. Ada tembakan dari tempat yang lain. Infinity sepertinya ini 3 team showdown terjadi di bagian kanan. Keteknya terlalu lama ngangkatnya tadi ya dari adik lo. Makanya wah kan itu, jadi ketahuan posisinya. Jadi ketahuan dan akan menjadi samsak tinju juga di bagian atas. Tidak bisa diselamatkan nampaknya dan Mormon sedikit mengamuk saat ini. Menembak kembali menuju ke bagian depan. Mendapatkan satu pemain. Sedikit terbuka peluang mereka untuk bertahan dan menjadi satpam zona. BTR di sisi yang lain
kembali menjegal pergerakan dari Talon. Axel down, tadi kelihatan di bagian elimination Wah. phase. Misery juga down, Hanskill seperti tidak bisa diam. Bergerak ke sana kemari. Dan juga dari Vintores pun akan menyelamatkan kawannya. Karena memang mereka mendapatkan zona ya, jadi tinggal gimana caranya mereka memaksimalkan tempat tersebut. Tapi ini dia, yang tadi gua katakan, Talon mungkin bisa menang dari bagian belakang, tapi akan tertahan oleh Bigetron dan baru gua katakan, Bigetron berhasil meratakan semua player dari Talon dan bahkan masih punya 4 player untuk masuk ke dalam zona. Tapi kita berpindah ke bagian Alliance dan juga Infinity. Tembak-menembak terjadi, Leon DZ mundur ke bagian belakang dengan low HP yang terjadi. Dan Infinity ternyata diratakan oleh kombinasi Olio dan juga Jamie yang terus menembaki mereka. 5 eliminasi masuk ke tangan Alliance. Mendadak sisa 6 tim karena memang tadi banyak sekali tim yang tidak bisa masuk ke dalam zona. Ini udah masuk stage ke-8, mungkin terasa kayak kok masih lowong ya karena memang semuanya menghuni di bagian gedung-gedung. That's why banyak yang nge-hold juga. Pandum masuk dari bagian utara tadi, ternyata mereka survive dan selamat. Kelihatan itu bokongnya. Geser dikit tim sih. Nah tuh dia, agak deg-degan ya. Agak deg-degan kalau gue lihat. Karena tadi niatnya dari... Wih. Wih. Awi. Ya, gue agak kedistraksi. Ya, tapi untungnya teman-temannya bisa datang dan revive ya. Tapi ini udah masuk zona belum sih? Belum kayaknya. Belum, ini hilang abis ini zonanya. Cuman emang lambat kan dia untuk kalau turun ke arah bagian bawah lebih lambat Genfos. Jadi ngambil peruntungan untuk knockdown, di revive sama kawan-kawannya. Ya mendingan turun sekarang, kalau nanti PR. Betul. Pas zonanya gerak gitu Itu kan. dia. Dan tadi gue lihat Pandum itu memang udah nyadar ada O2 dari bagian area jam 1. Makanya dia makin masuk, makin dalam. Sebenarnya tadi Pandum itu ngambil area kontainer, mereka tuh agak nyebar gitu. Mereka ngirim 1 acul doang, habis itu sisanya 2 di belakang. Tapi sepertinya dari Alliance dan FaZe Clan, akankah mereka komit untuk fight atau tidak? Kelihatan itu tangannya, tapi ternyata tidak connect pelurunya. Kayak Iluk tarik mundur kembali ke arah bagian belakang. Pas banget timingnya, momentumnya. Mungkin terdengar ada suara celentingan. Itu yang membuat dia langsung repositioning ke arah bagian belakang. But here we go. Wish. Zona akan hilang setelah ini. Lihat bagaimana Blue Zone sudah mulai memaksakan semua pemain untuk bergerak untuk melemparkan granat demi granat dan Jimmy connect granatnya tapi bertukar granat. Mormon pun connect menuju ke arah Leon DZ saat ini. Adik Glok akan memberikan sebuah follow up, meledak kembali FaZe Clan. Kehilangan 1 pemainnya. Wah, ini bagus buat pertahanan dari tim Alliance. Begitu kuat dari mereka untuk menumbangkan FaZe Clan. Tapi Nine Noise bergerak begitu saja. Karena bagian tengah ada tim Flash juga. Ini adalah peperangan di bagian tengah yang udah begitu ketat. Ada beberapa komponen memang masih didiami zona. Tapi kurang dari 7 detik lagi. Akan semua zona itu hilang. Dan K-Look lagi dan lagi masih bisa mencari 1 player dari tim Bigetron Knights. Menyisakan hanya 2 atau mungkin 1 dari Bigetron. 2 ternyata. Di bagian lower ground masih ada FaZe Clan. Masih ada Pandu. Masih ada O2. Begitu padat untuk menuju ke zona yang ke-9. Ternyata 2,5 menit lagi Jel untuk hilangnya semua zona di game kali ini. Wah, ini bakal chaos. Lihat semuanya udah panik ngelihat. Oke, Blue Zone udah gerak, kayaknya gue udah harus ngebersihin deh. Siapapun yang nyempil, siapapun yang lihat. Udah kayak TDM coy ini. Mau gak mau kan? Udah harus masuk, udah harus ngebersihin. Dan O2 masih terjegal, masih tertahan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh O2. 2 pemainnya sudah mulai bergerak menuju ke bagian belakang. Mungkin akan berniat untuk nge-flank. Tapi granat demi granat dilontarkan. Terjadi close combat. Bertemu Makeshift dengan Amazal. Fredo datang, Jumper datang. Tapi sedikit terlambat. Makeshift seperti belut. Diolesin minyak. Gerak lagi kanan kiri. Masih bisa menghindar through the smoke. Mendapatkan 1, mendapatkan 2. Bertukar nyawa. Reflect terjadi. Tapi akhirnya Yudu. Nggak pakai Yudu. O2 yang memulangkan Pandum karena Fredo proning shoot tadi. Oh my god, 1 peluru lagi tadi untuk meratakan seluruh player dari O2. Tapi memang pergerakan belut dari player Pandum ternyata belum mampu untuk meratakan player-player dari O2. Nine Noise melakukan pergerakan yang tiada terduga. Jumping ke arah sebuah compound di bagian atas. Molotov bahkan tidak mengenai dirinya. Last man standing dari FaZe Clan. Dan dari granat seorang Genfos menumbangkan Alliance. Jumper pun juga memberikan andil untuk menumbangkan player Alliance yang sedianya masih 4 player. Nate dilempar, Kate bergerak juga knockdown. 1 orang terakhir dari O2. O2 rata menyisakan 3 tim. Bigetron, FaZe, dan Alliance. O2 tidak mampu untuk menyeberang karena memang sudah cukup panik. Tapi unstoppable untuk FaZe Clan dan Leon Bang bersih-bersih coy. Divisi bersih-bersih ke arah bagian luar. Double pick kiri dan kanan. Sudah seperti TDM saja. Dan mencari yang terakhir. Let's go! Selesai untuk Miramar saat ini. Dan Hanskill langsung angkat 2 tangan. Winner chicken dinner untuk Bigetron Knights. 2 kali di hari yang sama, di map yang berbeda, line up yang berbeda. Bigetron Knights dari seluruh huru hara mendapatkan kemenangan. Dan ini makin memperkukuh mereka ada di peringkat paling tinggi di perjuangan Last Chance minggu yang pertama.